Bab 1073. Kenapa tidak mau mengakui kekalahan? Tak lama kemudian, ratusan pendekar hitam berjubah abu-abu muncul di kota Bangau Putih. Tatapan warrior dan yang lainnya tertuju pada pria yang membawa pedang panjang yang berada di paling depan, karena pria ini adalah pendekar suci. Pendekar suci bawaan. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, apakah akhirnya hal ini benar-benar menjadi serius? Benar juga, jika terus mengirim murid halaman luar, maka orang-orang yang berada di level atas di perguruan rusa putih ini benar-benar cacat mental. Kamu adalah warrior yang... Pria yang membawa pedang itu mengarahkan tatapannya pada warrior yang dan berkata, "Namaku Rohim Zuo, ketua halaman luar fraksi hukum. Sebelumnya, murid halaman luarmu mengatakan bahwa kalian mengirim orang ke Qingzhou. Aku ingin bertanya, apakah ini benar?" Ujar warrior yang, "Itu benar." Rohim Zuo berkata, "Namun, mereka telah dipanggil kembali oleh kami. Karena fraksi hukum telah setuju untuk bertanding dengan perguruan lautan awan, jadi tentu saja tidak akan melakukan hal yang melanggar janji seperti itu. Tentu saja, jika kamu mati, kami tidak akan melepaskan kota Yunhai dan perguruan lautan awan. Jadi, sebaiknya kamu tidak membiarkan dirimu mati. Tapi sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan ini." Warrior yang melirik Rohim Zuo dan yang lainnya, dan berkata, "Apakah kalian akan maju bersama atau maju satu persatu?" Orang-orang langsung heboh. "Siapa dia ini? Rohim Zuo, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Jika kamu tidak melakukannya, biar aku saja yang melakukannya." Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah aku dengar di abad ini. 3 orang menantang kita semua. Dia pikir dia siapa? 10 master teratas dalam rank of martial. Benar-benar konyol. Tidak perlu tunggu sampai lusa, ayo selesaikan saja dia hari ini. Orang yang membunuh orang halaman luar kita, jika tidak menyuruhnya membayarnya, maka tidak tahu orang-orang fraksi Konfusianisme akan bagaimana menertawakan kita. Serang. Di belakang Rohim Zuo, banyak orang berteriak. Namun, Rohim Zuo malah tidak berbicara, tatapannya terus menatap warrior yang dan Irenean. Orang yang berada pada level seperti dirinya ini, memiliki respons naluriah pada ancaman dari orang dan benda. Pada saat ini, warrior yang dan Irenean membuatnya merasa sangat berbahaya. Dia tahu bahwa informasi yang diterima dari Qingzhou salah. Warrior yang ini tidak lemah, tidak hanya tidak lemah, sebaliknya sangat kuat. Warrior yang tersenyum tipis, maju selangkah, dan berkata, "Bukankah fraksi hukum kalian mengatakan ingin membunuhku? Bukankah ingin aku warrior yang melihat betapa hebatnya kalian? Ayo maju, biarkan aku melihat sehebat apa fraksi hukum kalian." Perkataan warrior yang ini, bagaimana para murid fraksi hukum bisa menerimanya? Segera, semua orang bergegas menyerang warrior yang tanpa mempedulikan Rohim Zuo. "Irene, hentikan Rohim Zuo itu." Begitu warrior yang selesai bicara, Irenean menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan melaju ke depan. Rohim Zuo sedikit menyipitkan matanya, kilatan kekejaman melintas di matanya, dan langsung membanting kapak panjang di tangannya. Boom! Kedua senjata bertabrakan, terdengar sebuah suara ledakan seperti guntur bergema di lapangan. Kemudian Rohim Zuo mundur 10 langkah, tetapi Irenean tidak mundur sedikit pun. Tidak hanya itu, pada saat Rohim Zuo mundur, Irenean bergegas menyerang lagi dan datang ke depan Rohim Zuo lagi. Ekspresi wajah Rohim Zuo langsung menjadi galak. "Ayo,
Setelah selesai bicara, seluruh tubuhnya maju dan bertarung dengan Irene An. Di samping, melihat murid-murid dari halaman luar bergegas maju, mata warrior yang memancarkan cahaya dingin, kemudian sebuah kotak pedang biru muncul di punggungnya. Saat berikutnya, boom! Suara pedang naik ke langit, seolah-olah membelah langit dan bumi. Kemudian, lebih dari 3.000 cahaya pedang melesat keluar dari kotak pedang warrior yang dan masuk ke ratusan orang itu. Syuh syuh syuh. Di lapangan, penuh dengan energi pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung banyaknya saling bersilangan. Cahaya-cahaya pedang ini, jangankan manusia, bahkan ruang pun dapat dengan mudah dibuat terbelah. Dalam sekejap, suara jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari formasi membunuh 10 arah tersebut. Namun, masih ada orang bergegas keluar dari formasi pembunuhan, dan kemudian bergegas menyerang warrior Yang. Di samping warrior Yang, Dewa Ketiadaan menggenggam tombak di tangan kanannya dengan erat, bergegas maju, dan menyerang ke pihak lawan. Warrior yang tidak mempedulikan pihak lawan, dan terus mengendalikan pedang hitam alam dewa itu untuk membunuh dengan menggila. Dalam waktu kurang dari 9 detik, lebih dari 100 orang tewas di lapangan. Berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan di langit, kemudian, seorang pria tua muncul di lapangan, dan orang tua itu menggerakkan tangan kanannya, pedang hitam alam dewa warrior yang tiba-tiba mengeras. Detik berikutnya, pedang hitam alam dewa yang lebih dari 3.000 langsung hancur. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan ada sedikit keseriusan di matanya. Orang tua ini setidaknya pendekar suci tingkat tinggi, dan bukan pendekar suci tingkat tinggi biasa. Orang tua itu melirik warrior yang dengan dingin, lalu menepuk telapak tangan kanannya ke kejauhan. Di kejauhan, ekspresi Irene An yang sedang melawan Rohim Zuo tiba-tiba berubah. Awalnya dia hendak menikam Rohim Zuo dengan pemecah langit, namun itu tiba-tiba berbalik dan meledak di sebelah kanannya. Boom! Terdengar suara keras, pemecah langit berguncang hebat, dan Irene An langsung mundur dengan sangat cepat. Begitu mundur, ia mundur ratusan langkah. Ekspresi warrior yang tenggelam, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Saat berikutnya, niat pedang memadat, kemudian pedang masuk ke dalam sarung, dan segera ditarik keluar. Syuh! Sebuah energi pedang keluar dari sarungnya. 70 ilmu menebas langit menarik pedang beruntun. Melihat warrior yang menarik pedangnya, wajah orang tua itu tenggelam, tetapi ketika dia melihat energi pedang itu, kilatan keterkejutan melintas di matanya, dan ia berkata, memang lumayan. Tapi, kamu sudah terlalu tidak tahu diri. Begitu selesai bicara, tangan kanan orang tua itu menjentik ke depan, dan kemudian langsung digenggam. Tiba-tiba, cahaya pedang warrior yang hancur. Namun, sisa kekuatan yang kuat membuat orang tua itu mundur 10 langkah. Dan pada saat ini, Irene An tiba-tiba muncul di depan orang tua itu, dan menyerangnya dengan pemecah langit yang ada di tangannya. Mata orang tua itu sedikit menyipit, ada kegelapan melintas di matanya, dan ia berkata, pergi. Selesai mengatakan ini, sebuah serangan telapak tangan dikeluarkan. Bang! Pemecah langit yang ada di tangan Irene An berguncang hebat. Irene An langsung muncul beberapa meter, tetapi telapak tangan orang tua itu retak, dan darah mengalir keluar. Cari mati. Melihat dirinya terluka, wajah orang tua itu langsung menjadi ganas. Dia hendak bertindak, namun pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar, karena warrior yang entah sejak kapan muncul di belakangnya,
dan kemudian sebuah pedang diletakkan di bagian tengkuknya. Respons orang tua itu tidak lambat, tubuhnya sedikit berbalik dan berhasil menghindari ujung pedang. Kemudian dia membalik tangannya dan memukul perut warrior yang mundur 10 lebih langkah. Saat berikutnya, dia malah menyerang lagi. Kemudian mengganti pedang di tangannya dengan pedang Dewa Barbar, lalu membantingnya ke orang tua itu. Selanjutnya, serangan ini langsung membuat ruang sekitar orang tua itu terbelah. Kilatan keterkejutan melintas di mata orang tua itu, tubuh warrior yang ini begitu menakutkan. Dia menerima serangannya namun baik-baik saja. Cahaya meremehkan di mata orang tua itu sedikit berkurang, dan menjadi sedikit lebih serius. Dia tidak berani gegabah, kedua tangannya diputar, lalu dia menepuk ke atas. Tiba-tiba, 2 gelombang udara menyembur keluar dari telapak tangannya, dan menghantam pedang Dewa Barbar warrior yang boom. Suara keras bergema di lapangan, ruang di sekitar langsung runtuh, tetapi segera kembali normal dalam waktu kurang dari sedetik. Pada saat ini, warrior Yang dan Irene An sudah bertarung dengan orang tua itu bersama-sama. Pertarungan mereka bertiga kecepatannya terlalu cepat. Selain Rohim Zuo, orang-orang yang hadir hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya melihat 3 bayangan samar mengambang di sekitar lapangan, dan kemudian ruang terbelah. Kadang terbelah dan kemudian pulih lagi. Pada saat ini, mata murid-murid halaman luar di perguruan rusa putih penuh dengan keterkejutan. Karena orang tua ini adalah pengajaran di halaman luar, dia adalah pendekar suci tingkat tinggi yang sesungguhnya. Dan bukan main-main. Jangankan di perguruan rusa putih, bahkan di luar pun bisa dibilang orang hebat. Namun, saat ini, warrior Yang dan Irene An bisa menandinginya. Apa artinya ini? Itu artinya kekuatan warrior Yang dan Irene An jauh melampaui mereka. Artinya, mereka datang ke perguruan rusa putih bukan untuk mengantar nyawa, melainkan benar-benar memiliki kekuatan. Bang! Di kejauhan, ruang runtuh seketika, dan saat berikutnya warrior yang terpisah dari Irene An dan orang tua itu. Pada saat ini, wajah orang tua itu sangat mengerikan, ada luka tembak dan luka pedang di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa dibuat terluka oleh 2 semut setengah suci di depan begitu banyak orang. Karena kalian berdua ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Orang tua itu berteriak dengan marah dan hendak bergerak. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya, sebuah energi pedang keluar dari sarung pedang kuno dan terbang ke langit, kemudian menebas ke orang tua itu. 80 ilmu menebas langit menarik pedang beruntun. Ilmu menebas langit menarik pedang yang ditambahkan dengan jiwa pedang alam ketiadaan. Energi pedang meluncur, ekspresi orang tua itu langsung berubah, karena kekuatan energi pedang ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dia tidak berani gegabah. Dia mengangkat kedua tangannya, energi spiritual mengalir ke dalam dirinya, kemudian kedua telapak tangannya dibanting ke energi pedang warrior yang boom. Terdengar suara keras, seluruh bumi dan ruang di lapangan langsung retak. Di depan semua orang tua itu mundur terus-menerus, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di belakang orang tua itu, lalu menghantamkan pukulannya ke punggung orang tua itu. Merasakan ada tinju di belakangnya, pupil mata orang tua itu langsung menyusut, tubuhnya berputar dengan paksa, kemudian dia membenturkan tinjunya ke warrior yang bang. Tinju mereka bertabrakan dan orang tua itu dibuat mundur ke belakang lagi. Pada saat ini, Irene An muncul di belakangnya,
kemudian pemecah langit di tangannya membanting ke punggung orang tua itu. Serangan ini secepat kilat, ditambah orang tua itu dibuat mundur oleh serangan warrior yang orang tua itu sama sekali tidak bisa mengelak. Tetapi pada saat kritis, tubuhnya berputar secara paksa, membuat pemecah langit yang awalnya mengarah ke bagian jantungnya langsung menembus bahu kirinya. Bang! Orang tua itu dibuat terpelanting di udara oleh pemecah langit, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan orang tua itu, lalu menendang ke perut orang tua itu. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut orang tua itu, kemudian orang tua itu terjatuh ke tanah, dan seluruh tanah berguncang hebat. Setelah warrior yang turun, dia bergerak dan langsung datang ke depan orang tua itu, kemudian menendang ke arah kepala orang tua itu. Dan pada saat ini, ruang langit tiba-tiba terbelah, kemudian, seutas cahaya keluar, dan langsung mengenai dada warrior yang bang! Warrior yang langsung terpelanting. Ekspresi wajah Irene An sedikit berubah. Dia bergerak, dan muncul di belakang warrior yang. Dia mengulurkan tangannya untuk memblokir warrior yang, tetapi kekuatan yang kuat membuat mereka berdua mundur hampir puluhan meter, hingga pada akhirnya berhenti. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap ke langit, dan berkata dengan kesal kenapa tidak mau mengakui kekalahan. Suaranya dibantu dengan energi hitam, dan bergema di dunia bangau putih seperti suara guntur. Bersambung.